Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di dunia tak akan mungkin selamanya. Semua pasti akan merasakan kematian. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, siapapun ia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada rasulnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka pun juga akan meninggal dunia. Saudara-saudaraku sekalian, karena kita hidup di dunia tidak akan lama. Perjalanan kita hanya sementara. Kemudian setelah itu kita akan meninggal dunia. Kita akan berpindah kepada alam yang tentunya berbeda dengan alam dunia. Alam yang lebih panjang, alam yang lebih kekal. Pilihan kita hanya dua. Jika tidak neraka maka surga. Maka setiap kita hendaknya memilih kemana ia akan langkahkan kakinya. Apakah menuju surga, apakah kepada api neraka. Rasulullah SAW bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu sedang pergi menjual dirinya. Apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka? Saudara-saudaraku sekalian, lalu setelah kita menyadari bahwa kita hidup di dunia tidak akan lama, setelah kita menyadari bahwasanya kita hidup di dunia sementara, lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu ini yang terpenting, saudaraku sekalian. Berapa banyak orang yang sadar bahwa dirinya sudah akan meninggal dunia, namun subhanallah, ia terus-menerus tertipu dengan angan-angannya. Ia berkata, nanti saya akan beramal soleh, nanti saya akan bertaubat. Namun ternyata ia tak berusaha segera untuk bertaubat. Ia tidak berusaha untuk segera kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ia tertipu dengan ucapan nantinya tersebut. Hanya sebatas angan-angan dan khayalan. Sehingga akhirnya sekonyong-konyong ternyata ajal menjemput dia sementara ia belum siap. Sementara ia pun belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal tidak menunggu nanti. Ajal pun tidak pernah ada istilah nanti. Apabila Allah telah tentukan ajal seseorang, tidak akan pernah terlambat sedikit pun juga. Tidak akan pernah diundur sedikit pun juga. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kita yang sadar bahwa kita hidup di dunia hanya sementara, setelah itu kita akan meninggal dunia, harus kita segera mengambil sikap. Tidak ada kata nanti, namun segera dan segera. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menyadari tentang hakikat kehidupan dunia, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dan menggambarkan dunia dengan gambaran-gambaran yang hina.
Tak pernah dalam satu ayat pun Allah Subhanahu wa taala memuji dunia. Allah taala misalnya berfirman di dalam ayatnya, innamal hayatud dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ikhwatul Islam, surat Thaha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah sampai kedua matamu itu memandang kagum kepada orang-orang yang kami berikan kenikmatan dari kehidupan dunia. Itu hanya sebatas karena kesenangan dunia, kata Allah, agar Allah uji mereka dengan dunia, Allah fitnah mereka dengan dunia. Dan rezeki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la tanzur ma ila ma haula'il mutrifun wa ashbahihim wa nudhara'uhum fihi minan na'im. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kamu jangan melihat mereka yang diberikan oleh Allah kenikmatan dunia dan tertipu dengan kehidupan dunia. Kamu jangan memandang mereka dengan pandangan kagum kepada mereka. Fa innama huwa zahratun zailah wa ni'matun hailah linakhtabirahum bidzalik. Karena itu hanyalah kesenangan dan kenikmatan yang sementara, tak akan mungkin selama-lamanya. Sesungguhnya itu hakikatnya kami sedang menguji mereka. Namun sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sadari ya akhi, bahwa dunia adalah merupakan kesenangan yang menipu. Dunia halalnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Haramnya akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dunia, kesenangan yang kita nikmati dalam kehidupan dunia, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan-kenikmatan. Maka ya akhal Islam, ketika kita bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia, kita langsung ingat bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sepatu yang kita beli, tentang baju yang kita beli, tentang rumah, tentang mobil, bahkan semua yang kita miliki, jam tangan dan yang lainnya. Kelak akan satu persatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa seorang hamba terus berdiri di hari kiamat itu, kata Rasulullah, sampai ia akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? An malihi, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan buat apa ia infakkan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Seorang mukmin melihat dunia itu dengan penglihatan yang hina. Ia sadar bahwasanya dunia hanya akan menipunya jika ia tenggelam di dalam kehidupan dunia. Seorang mukmin sadar bahwa apabila ia sibuk dengan kehidupan dunia dan terus-menerus dalam kelezatan dunia, menyebabkan dia akan terhalang perjalanannya menuju Allah dan kehidupan akhiratnya. Seorang mukmin sadar, saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya semua kenikmatan yang ia rasakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya imma akan membawa ia ke neraka atau membawanya ke dalam surga yang ia abadi, yang ia harapkan dan mimpikan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, seorang mukmin dia lebih mengharapkan akhirat daripada dunia. Ketika ia sadar bahwa ia hidup di dunia tidak akan lama, ia sadar hidup di dunia
tak mungkin selama-lamanya dan abadi. Seorang mukmin sadar nikmatnya dunia itu tidak akan kekal. Kesenangan dunia selalu diawali dengan keletihan dan kelelahan dan diakhiri dengan kekhawatiran. Seorang mukmin melihat dunia itu sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya, saudaraku sekalian. Dia takut sekali tertipu dengan kehidupan dunia, yang menyebabkan akhirnya ia menjadi berat langkahnya menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka sadarilah ya akhi tentang hakikat kehidupan dunia. Pahami tentang dunia. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita dunia begitu hina sekali. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad ketika Rasulullah SAW melewati dengan beberapa sahabatnya melewati bangkai anak kambing. Kemudian Rasulullah SAW mengambil bangkai anak kambing tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, apabila anak kambing ini masih hidup kami tidak mau membelinya karena ia cacat. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Kata Rasulullah, sungguh dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang sedang makan, apa yang sedang engkau makan? Kata sahabat ini, aku makan roti, demikian pula susu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, makanan yang enak itu menjadi apa? Kata sahabat ini, menjadi sesuatu yang kau telah ketahui, kotoran. Kata Rasulullah, sungguh apa yang keluar dari perut manusia telah memberikan perumpamaan tentang hakikat kehidupan dunia. Seseorang membuat makanan enak, seenak-enaknya Pak, tapi ternyata keluarnya ya gitu-gitu juga Pak. Bau, orang pun semua tidak akan suka. Harumnya pun semua orang tidak suka. Pasti semua orang akan menutup hidungnya. Padahal ini tadinya enak loh Pak. Ya, hamburger atau pizza atau masya Allah makanan-makanan yang sangat nikmat sekali. Tapi setelah kita masuk WC ternyata jadinya seperti itu. Kata Rasulullah, itulah perumpamaan kehidupan apa? Dunia. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka jangan sekali-kali kita memandang dunia dengan pandangan yang luar biasa. Jangan sekali-kali kita memandang dunia dengan pandangan kekaguman kita kepada kehidupan dunia. Wallah, ketika hati kita mulai kagum dengan dunia, di saat itu hati kita mulai berpaling dari kehidupan akhirat. Di saat kita mulai kagum dengan kehidupan dunia, saudaraku, maka di saat itu penghormatan kita kepada para pemilik dunia, sementara kita memandang orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat dengan pandangan yang hina, akibat daripada kita sebatas melihat dengan dunia saja. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang pertama yang harus kita lakukan. Pahami tentang hakikat dunia, bahwa dunia ini hina. Dunia adalah sesuatu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia, keharamannya hanya akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sikap yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita sadar bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia? Sikap yang kedua ya akhal Islam, yaitu kita berhati-hati dalam kehidupan dunia. Kita hidup di dunia bagaikan berada di sebuah alam belantara yang kita tidak tahu kita akan melangkahkan kaki kita kemana. Kita butuh panduan. Bayangkan kalau antum masuk ke sebuah hutan dan antum tidak tahu kemana harus melangkahkan kaki.
Mungkin kita akan tersesat jalan, atau kita akan dimangsa oleh binatang buas, atau mungkin setelah itu kita akan mati kelaparan di dalam hutan yang kita tidak tahu bagaimana belantaranya. Bagaimana kita harus masuk ke dalam sebuah hutan? Kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati dari binatang buas, hati-hati dari segala sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Jangan sampai kita terperosok di dalam jurang yang mengakibatkan kebinasaan diri kita. Demikian pula kita hidup di dunia harus hati-hati. Maka dari itu ya akhi, perbekalan seseorang untuk hidup di dunia yang paling baik adalah diantaranya wara', sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu artinya tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' artinya meninggalkan segala sesuatu yang bisa dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita, Pak. Kita khawatir ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, kira-kira ini bisa membahayakan akhirat saya apa enggak ya? Makanya orang wara' itu ya, sebelum berbuat dia selalu bertanya-tanya. Sebelum dia mencari nafkah, dia tanya dulu kepada ulama, mata pencaharian saya halal apa haram? Dia selalu berusaha berhati-hati dan selalu tidak ingin bagaimana caranya supaya dia tidak memakan yang haram dalam perutnya itu, supaya perbuatannya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu hati-hati dalam hidupnya, Pak. Itu wara'. Maka kalau antum selalu berhati-hati, saya ini selama ini makanan yang saya makan haram atau tidak ya? Kemudian antum berusaha bertanya kepada orang-orang alim, para ustadz, itu tandanya antum wara' insyaallah. Ketika antum mau bekerja di suatu tempat dan antum tidak tahu hukumnya bagaimana, antum bertanya-tanya dulu kepada seorang ulama, seorang ustadz, apakah pekerjaan saya nanti ini halal apa haram? Insyaallah antum termasuk orang yang berbuat wara'. Sebelum kita masuk ke WhatsApp, kita tanya dulu kira-kira apa tujuan saya mau nge-WhatsApp. Apakah ini akan bisa membahayakan akhirat saya atau tidak? Ketika kita mau main Facebook, ketika mau main media sosial dan yang lainnya, di saat itu kita berpikir kira-kira ini akan membahayakan akhirat saya apa tidak? Kalau kita cara pikirnya seperti itu, Pak, berarti kita sudah punya sifat wara'. Dan ini perbekalan yang luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda apa? Wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kamu adalah wara'. Sifat wara' ini sangat kita butuhkan hidup di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan, kita butuh sifat sikap hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jika kita tidak punya sifat hati-hati, sembarangan dan tidak peduli, barangkali kita hanya akan terjerembab di dalam jurang-jurang api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sikap yang ketiga, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan dunia ini, akhi? Yaitu kita berusaha mempunyai sifat zuhud dalam kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita tinggalkan. Jika kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Kita beli pakaian, kita mikir kira-kira pakaian saya ini manfaat buat akhirat atau tidak. Ketika kita mau belanja, yang kita mau beli ini kira-kira manfaat tidak untuk akhirat saya. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan apapun juga, kita tanya kira-kira perbuatan saya ini manfaat tidak untuk akhirat saya. Kalau kita punya sifat seperti itu, insya Allah kita termasuk orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Dan kemudian hati kita pun tidak terpaut dengan dunia. Hati kita pun tidak terlalu gembira ketika kita mendapatkan kehidupan dunia. Karena orang yang beriman, yang faham, yang sadar tentang hakikat kehidupan dunia, ketika mendapatkan kesenangan dunia, justru ia berpikir,
Ini kira-kira kesenangan yang saya dapatkan ini merugikan saya tidak di akhirat saya? Kira-kira bermanfaat tidak untuk akhirat saya? Oleh karena itulah ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita lebih bergembira dengan hidayah, lebih bergembira dengan ketaatan, lebih bergembira dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira, kata Allah. Sebagian ulama menafsirkan, katakanlah dengan rahmat Allah, yaitu Islam, yaitu qul bi fadlillahi wa rahmatih, katakanlah dengan karunia Allah yaitu Islam, wa rahmati dan rahmatnya yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Masya Allah, ternyata Al-Quran menyuruh dan mengajarkan kita supaya gembiranya kita itu dengan hidayah ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mensifati seorang mukmin, apa kata Rasulullah? Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya, dengan amalan kebaikannya, dan ia merasa sedih, merasa susah dengan amalan keburukannya, itu pertanda ia seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Mukmin itu gembira Pak dengan amalan soleh. Mukmin itu gembira ketika ia bisa sujud kepada Allah, sholat. Mukmin gembira ketika ia bisa sedekah. Mukmin gembira ketika ia berpuasa. Dia bergembira sekali. Tapi ketika ia mendapatkan kehidupan dunia dan kesenangan, si mukmin ini justru berpikir, semua yang saya dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan saya lakukan? Subhanallah. Demikian pula hati manusia, apabila telah dipenuhi dengan cinta dunia, ia akan tenggelam di dalam kehidupan dunia. Tapi ketika hati itu tidak dipenuhi oleh cinta dunia, dia akan berlayar dengan tenang di atas kehidupan dunia. Dia akan sampai kepada pantai yang ia tuju, yang ia inginkan, itu pantai akhirat yang ia dambakan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang selanjutnya ya akhi, yang keempat, bagaimana sikap seorang mukmin dalam kehidupan dunia? Yaitu dia berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sadar bimbingan yang terbaik itu adalah bimbingan yang berasal dari pencipta alam semesta. Seorang mukmin sadar bahwasanya dia hidup di dunia dengan kehendak Allah pencipta alam semesta. Dan pastilah Allah menurunkan bimbingan untuk hidup di dunia ini. Bagaimana harus hidup di dunia? Pasti Allah punya aturan-aturan yang harus kita taati dalam hidup di dunia ini, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Si mumin sadar bahwasanya karena saya hidup di dunia dan tak akan lama dan saya akan meninggal dunia dan saya ingin masuk ke dalam surga, pasti Allah telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab sebagai bimbingan hidup manusia dalam kehidupan dunia ini. Berarti apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Berarti kita harus menuntut ilmu tersebut, akhi. Mempelajari bimbingan yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah Al-Qur'an, ia adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh kepada Al-Qur'an, sangat butuh. Kita butuh kepada hadis, sangat butuh. Karena pada Al-Quran dan hadis itulah kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Wallah, tak mungkin kita bisa bahagia di dunia kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,
Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, ia tidak akan memasuki surga akhirat, saudaraku. Apa surga dunia? Kata Ibnu Taimiyah, wahya ma'rifatullah. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu surga dunia. Karena tidak mungkin seorang manusia bahagia di dunia kecuali dengan mengenal penciptanya. Ya Allah. Demikian memang Allah telah menciptakan hati manusia. Allah telah ciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrah untuk mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hati mana saja yang tidak mengenal Allah akan menjadi hati yang tidak bahagia, walaupun ia memiliki dunia dan kesenangannya. Karena hati itu telah ada fitrahnya, dia ingin dekat kepada penciptanya. Dan hati mana saja yang dekat dengan Allah, dia akan tentram, dia akan tenang, dia akan bahagia, walaupun ia tidak memiliki dunia, walaupun ia sebatang kara. Tapi ketika ia mengenal Allah, pengenalan ia kepada Allah memberikan ketegaran dalam hidup di dunia. Ya Allah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita hidup di dunia mau tidak mau dan harus setiap kita harus belajar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, tentang bimbingan beliau di dalam kehidupan dunia, bagaimana kita harus bersikap. Maka ya akhi, subhanallah, Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sa'uhadditsukum hadisan fahfadhuh." Aku akan sampaikan kepada kalian suatu hadis, hafalkanlah. Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu hanyalah untuk 4 orang. Siapa 4 orang ini? Kata Rasulullah, yang pertama, li'abdin ruziqa ilman wa malan. Untuk hamba yang pertama, yaitu seorang hamba yang diberikan oleh Allah 2, ilmu dan harta. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama ya akhi, ilmu tentang Allah. Diberikan oleh Allah 2 hamba ini, ilmu dan harta. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, ia sambung silaturahim, dan hartanya ia infakkan, ia keluarkan hak dari hartanya. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang paling tinggi derajatnya, bayangkan, Masya Allah. Siapa dia? Orang yang diberikan oleh Allah 2 perkara. Apa itu? Ilmu dan harta. Yang kedua, wa 'abdin lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan wa ruziqa ilman atau kama qala. Hamba yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmunya luar biasa tentang Al-Quran dan hadis, tapi sayang ia tidak memiliki harta dunia. Kata Rasulullah, wa huwa sadiqun niyyah, dan niatnya benar. Dia berkata, kalau aku memiliki harta yang banyak, aku ingin berinfak. Maka kata Rasulullah, maka ia dengan niatnya tersebut dengan orang kaya pahalanya sama. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, hamba yang diberikan oleh Allah harta, tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Fahuwa yatakhabbat bih, kata Rasulullah, lalu ia menghambur-hamburkan hartanya di jalan syaitan. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia putuskan silaturahimnya. Dia pun tidak mengeluarkan hak hartanya. Kata Rasulullah apa Pak? Fahuwa bi akhbathil manazil. Maka ini orang yang paling rendah, paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling buruk itu?
yang dikasih harta tapi tidak diberikan apa? Ilmu. Sehingga ia gunakan hartanya di jalan setan. Dia gunakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dia gunakan hartanya ya akhal Islam hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia, berbuat maksiat dan memperturutkan syahwat. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa abdun lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan. Hamba yang tidak diberikan oleh Allah harta, tidak juga diberikan oleh Allah ilmu. Sudah begitu niatnya buruk. Dia berkata, kalau aku memiliki harta, aku akan berbuat maksiat seperti si fulan orang kaya. Tapi tetap kata Rasulullah yang paling buruk yang mana? Yang keempat atau yang ketiga? Kenapa yang keempat tidaklah paling buruk, Pak? Karena dia nggak punya duit. Kalau ini punya duit, Pak, dengan duitnya dia bisa menghalang-halangi manusia, dengan duitnya ia berbuat syahwat, dengan dunianya ia semaunya ia akan berbuat. Sementara ini nggak punya duit, nggak punya ilmu, cuma sebatas udah gitu niatnya jelek lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhal Islam, maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Berarti ini menunjukkan wajib kita menuntut ilmu. Kalau Anda berilmu lalu Allah berikan Anda harta dunia itu manfaat insyaallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu di saat dimiliki oleh orang yang saleh. Kalau harta dimiliki oleh orang yang saleh, manfaat sekali Pak untuk kaum muslimin, untuk dakwah, untuk fakir miskin, untuk orang susah, Masya Allah. Makanya ya akhal Islam, inilah sikap di antara sikap kita hidup di dunia, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jangan Anda berkata, nanti saja kalau saya sudah tua, saya akan menuntut ilmu. La, sekarang. Segera kita duduk di majlis ta'lim, banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mempelajarinya, mengaplikasikan dalam kehidupan. Itu bahagia insyaallah di dunia dan akhirat. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, sikap yang kelima. Bagaimana kita harus bersikap setelah kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia tidak akan lama, sebentar saja. Yaitu bersungguh-sungguh, Pak. Ijtihad. Bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam segala kebaikan. Semangat kita dalam segala macam kebaikan. Jangan lemah, jangan malas. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris kata Rasulullah, semangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat buat diri kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, jangan lemah. Seorang mukmin hidup di dunia itu semangat hidupnya, Pak. Semangat untuk berbuat apa? Kebaikan. Yang selalu dia pikirkan bagaimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat saya, buat agama saya, buat bangsa saya. Saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang seorang mukmin orang yang bermanfaat untuk manusia. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Makanya kalau kita melihat bagaimana sejarah para ulama, semangat mereka di dalam kebaikan luar biasa sekali, Pak. Mereka orang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Mereka juga semangat mencari nafkah. Mereka semangat untuk berbagai macam kebaikan. Lihat para sahabat Rasulullah. Mereka semangat mencari nafkah, mencari dunia, mereka semangat. Mereka juga semangat untuk beribadah, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sahabat yang pemalas.
Tidak ada, karena itu bukan sifat seorang mukmin. Mukmin bukan pemalas, Pak. Beda dengan orang yang senantiasa ia dikuasai oleh malas, tidak ada semangat dan tidak ada kesungguhan ia dalam kebaikan. Ya akhi, azan ya Allah wa iyyakum. Maka sungguh sangat naib ya ketika kita sadar bahwa kita hidup di dunia sementara. Kita tidak ada kesungguhan untuk benar-benar beramal soleh. Naib sekali, Pak. Mendengar adzan tak terbetik hatinya untuk sholat. Melihat orang berbuat baik tak terbetik hatinya, bahkan tak tertarik. Sementara kalau ia ditanya, apakah Anda yakin bahwa Anda akan mati? Oh ya, saya pasti akan mati. Lantas kapan Anda bersiap-siap ya akhi? Itulah ya akhi, penyakit kemalasan itu, Pak. Seringkali menghentikan langkah menuju kehidupan akhirat, Pak. Maka kewajiban kita akhi, lawan dan lawan. Dan itulah yang disebut dengan jihad melawan diri sendiri. Makanya tidak mungkin kita bisa bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia tanpa berjihad melawan diri sendiri. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad an tujahid hawaka li ta'atillah." Jihad yang paling utama kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz al-mujahid man yujahidu nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang mujahid, yang berjihad, itu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jihadi kemalasanmu, jihad melawan diri sendiri, itu pangkalnya jihad. Bahkan kata Ibnu Hajar Asqalani, beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, orang yang selalu kalah oleh hawa nafsunya, ia pasti kalah oleh musuhnya. Dan orang yang menang menghadapi hawa nafsunya, insya Allah dia akan menang melawan musuhnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jihadi diri kita, Pak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang bab jihad dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan tentang 4 martabat jihad. Kemudian beliau menyebutkan pertama, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Bagaimana cara jihad melawan diri sendiri? Di antaranya dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, mujahadah harus kita lakukan di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena ini jihad yang harus kita akan lakukan sampai akhir hayat kita. Selama hayat masih dikandung badan, setan tak akan pernah berhenti menggoda kita. Selama hayat masih dikandung badan, yang namanya hawa nafsu dan syahwat akan selalu membayangi hidup kita. Tak ada manusia yang tidak punya syahwat. Semua manusia punya syahwat, punya hawa nafsu. Jika ia tidak menjihadi syahwat dan hawa nafsunya, ia akan terhempas, ia akan binasa. Ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berjihad melawan hawa nafsu dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran di antaranya, ya, demikian pula dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar?
Lihat Pak, jangan mengkhayal pengen masuk surga jika Anda tidak ada jihad melawan diri sendiri. Karena Allah mengatakan, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan sabar. Berjihad lawan hawa nafsu ini Pak, berat sekali. Di saat maksiat ada di depan mata, syahwat menggebu-gebu, tidak ada orang lagi, sendirian kita di dalam kamar. Di situ jihad luar biasa sekali. Bagaimana supaya saya tidak berbuat maksiat, luar biasa. Dan banyak yang gagal di saat itu ya akhwal Islam. Karena kata para ulama, ujian yang hakiki itu di saat maksiat di depan mata. Syahwat kita menggebu dan tidak ada orang. Di situ ujian yang hakiki. Ini yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di hadapan Nabi Yusuf, wanita cantik, rupawan, bangsawan, dalam keadaan di sebuah kamar yang ditutup pintu-pintu dan jendela-jendelanya. Sementara si wanita ini menawarkan tubuhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi lihat, Nabi Yusuf telah berhasil menghadapi ujian yang begitu berat. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Mungkin kalau kita yang seperti itu sudah lupa daratan, termasuk saya. Iya. Berat ya akhi, berat. Para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan hewan buruan di saat kalian sedang berihram. Hewan buruan itu sangat mudah untuk kalian tangkap dengan tangan dan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat dia sendirian. Bayangkan, ketika ihram, para sahabat itu buruan mendekat sendiri, ditangkap pakai tangan aja bisa. Ketika sudah selesai ihram, lari menjauh. Ujian banget Pak. Ini namanya diuji dengan maksiat yang dekat. Di zaman sekarang kita pun diuji dengan maksiat yang dekat. Saya yakin semua kita punya handphone, ya kan? Di handphone ada internet. Di internet berbagai macam kerusakan mengerikan. Ketika kita sendirian, seringkali kita terhempas oleh nafsu syahwat kita. Kalah. Tak ada perjuangan, tak ada kesungguhan. Terkadang seorang pemuda ada yang berkata, Ustaz, saya lemah di depan maksiat. Saya tak punya daya, saya tak berdaya. Saya lemah di depan maksiat. Padahal sebetulnya ia tidak lemah. Sebetulnya dia punya kekuatan, tapi ia tidak gunakan kekuatan tersebut, saudaraku. Dengarkan Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ibnu Hibban, khamsun min ahlin nar. Ada 5 orang yang dia termasuk penduduk api neraka. 5 orang itu siapa yang pertama Rasulullah sebutkan? Ad-dha'if, alladzi la zubrala, orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya dan syahwatnya. Jika Anda berkata, saya lemah di depan maksiat, siap-siap Anda masuk ke dalam hadis tersebut. Tidak, wallah, sebetulnya Anda tidak lemah. Anda punya kekuatan, Anda punya kemampuan. Gunakan kekuatan itu. Apa kekuatan itu? Keinginan masuk surga. Kekuatan untuk bisa pergi meninggalkan maksiat. Gunakan itu ya akhal Islam. Makanya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, jihad melawan hawa nafsu harus kita lakukan. Dan ini jalan ya akhal Islam untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka orang yang bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya,
insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk dia, insya Allah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan ia petunjuk kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Subhanallah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan menjihadi dirinya untuk senantiasa tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, menjauhkan maksiat, Allah mudahkan lagi kepada jalan-jalan Allah yang lain. Pintu-pintu amal yang lain Allah bukakan kepada dia. Masya Allah, alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, maka ya akhi, berusahalah berjihad melawan hawa nafsu. Dan untuk menjihadi diri kita, Pak, ada perkara yang harus kita pahami, yaitu bagaimana caranya kita menjihadi diri kita. Yang pertama, kita harus tahu kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Iya. Anda di depan saya ini laki-laki semua ini. Mudah-mudahan laki-laki yang normal. Rasulullah mengabarkan ujian terberat bagi laki-laki itu wanita. Atau Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Jangan Anda berkata, saya kuat Ustaz, tidak akan terfitnah oleh wanita. Bohong. Sekuat apapun Anda, lama-lama Anda akan lemah juga di depan wanita. Jangan merasa Anda pede, insya Allah saya tidak akan terkena fitnah wanita. La wallah, la wallah. Para salafus soleh saja ada yang umurnya 80 tahun masih takut khawatir fitnah wanita, Pak. Apalagi Anda yang masih lemah. Kecuali Anda yang tidak punya syahwat, mungkin impoten atau wallahu a'lam. Ya akhi, lalu kenapa kemudian banyak di antara kita lebih asyik dan sangat asyik chattingan dengan akhwat, nge-add akhwat? Oh wah, saya niatnya bagus Ustaz, mau dakwah. Hati-hati Pak, itu salah satu pintu syaitan itu Pak. Anda mau mendakwahi wanita, yang pertama, Anda yakin tidak akan terfitnah? Yakin? Oh yakin saya tidak akan terfitnah, Haji. Sementara Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan untuk kalian fitnah yang lebih bahaya dari wanita. La wallah ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Lari, hati-hati. Nah ya akhi, azan ya Allah wa yakum. Kenali pintu kelemahan kita. Kita semua laki-laki lemah pasti depan wanita. Maka pintu ini harus kita jaga ketat. Jangan bermudah-mudahan. Jangan. Kenali. Setan itu masuk dengan berbagai macam cara ya akhi. Setan tahu ini orang suka sepak bola ini. Dia masuk dari pintu sepak bola itu. Akhirnya ia terlalaikan dengan nonton sepak bola. Apalagi kalau lagi sedang ada kejuaraan dunia. Wah, Piala Champion ini mantap sekali ini. Inggris lawan Belanda. Wah. Sampai jam 2 malam pun bersedia untuk bangun, Pak. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Bukan buat sholat, tapi buat nonton sepak bola. Kan disebutkan dalam ayat, Ustaz, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu buat orang yang sholat, Mas. Bukan buat orang yang nonton sepak bola. Apa manfaatnya? Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah wa yakum. Nah, coba kita berusaha ya akhwat Islam. Karena berjihad melawan diri ini tidak akan sempurna kecuali dengan berjihad melawan setan. Ini masalahnya ada musuh kedua di antara kita ini, Pak. Setan.
Maka dari itulah kata Ibnu Qayyim, tidak akan sempurna menjihadi diri sendiri kecuali dengan menjihadi setan. Bagaimana cara menjihadi setan? Kata Ibnu Hajar, bima'rifati khutuwati syaitan. Mengenal langkah-langkah apa? Setan. Karena masalahnya setan menyuruh kita kepada neraka sa'ir. Tidak ada kamusnya setan ngajak ke surga, tidak ada. Setan selalu mengajak ke neraka. Maka dari itulah kita harus berhati-hati nih, tahu nih bagaimana trik-trik setan menggoda saya ini. Ya, belajar Pak. Pintu-pintu setan tuh banyak sekali Pak. Terkadang ada orang yang akan Islam dibukakan alasan-alasan kebaikan untuk supaya terjerumus kepada keburukan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan amalan yang tidak utama, meninggalkan amalan yang lebih utama. Di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan yang mubah-mubah untuk meninggalkan perkara yang taat. Mubah, ya mubah. Saya Ustadz senang banget deh yang namanya main kerambol. Ya, main kerambol mubah, permainan dunia. Tapi habis waktunya Pak, Masya Allah. Habis waktunya cuma main kerambol. Padahal kalau dia zikir, alhamdulillah. Enggak Ustaz, saya main kerambolnya sambil zikir Ustaz. Subhanallah, alhamdulillah. Tipu daya syaitan. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Nah ini ya akhi, ya pahami ini. Kalau kita tidak sadari itu dan kita tidak berusaha untuk menyadarinya dan memahaminya, kita termasuk orang-orang yang terpedaya oleh tipu daya setan ya akhwal Islam azan ya Allah. Nah ya akhi, jadi ini yang kelima, mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu dan ditambah dengan jihad melawan setan. Ya, bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini kepada setiap sesuatu yang sifatnya manfaat. Harus kita kuat Pak, kuat kita, gak boleh lemah. Ya. Allah memerintahkan Bani Israel untuk mengambil kitab dengan kuat. Demikian pula perintah Allah kepada kita untuk mengambil Al-Quran dengan kuat, mengamalkan dengan kuat, mempelajari dengan kuat, sekuat mungkin. Kerahkan semua kemampuan kita, ya, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat akhi, untuk mencapai kesenangan tuh nggak mungkin dengan leha-leha, Mas. Semua orang yang sekarang hidupnya senang pasti tadinya banting tulang dulu, Pak. Banting tulang, capek, bahkan terkadang malam pun tidak tidur. Setelah banting tulang baru dapat kesenangan dunia. Kalau itu kesenangan dunia, untuk mendapatkannya harus banting tulang, harus capek, apalagi kita untuk mendapatkan surga Allah. Capek deh, harus capek, nggak apa-apa kita korbankan sedikit tidur kita untuk bermunajat kepada Allah di waktu malam. Nggak apa-apa kita korbankan sedikit waktu kita untuk duduk di majlis ta'lim mendengarkan keindahan ilmu dan lantunan ayat Al-Quran. Nggak masalah kita korbankan sedikit capek kita untuk puasa, menahan haus dan dahaga, lapar. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia tidak akan mungkin seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian. Nah inilah ya akhi, di antara bekal sikap yang harus kita lakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dihindari dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita sadar bahwa kita hidup di dunia sementara, tak mungkin lama, sebentar, maka ada hal-hal yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Namun sebelumnya Pak, saya ingin membangunkan yang sedang tidur. Mohon yang sedang tidur bangun dulu, Mas.
Dan yang mau tidur jangan lupa baca doa. Baik ya akhwat Islam. Apa yang harus dijauhkan dalam kehidupan dunia ini, Pak? Yang pertama, jangan terbiasa berleha-leha. Jangan biasakan diri kita dengan berleha-leha, bernikmat-nikmatan. Hidup kita habis cuma buat nikmat semuanya. Sebab kalau jiwa kita sudah terbiasa dengan kenikmatan, berleha-leha, akan muncul jiwa yang manja, lemah dalam ketaatan, lemah, Pak. Kalau antum kerjaannya traveling aja, pergi sana, pergi sini, melihat dunia, wah, tumbuh di hati antum cinta dunia yang sangat luar biasa. Kalau antum pikirannya cuma kuliner aja, makan ini, makan itu, makan. Wallahi ya akhwal Islam, antum akan menjadi orang yang lemah dalam ketaatan. Wallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyak wat tana'um, fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin." Jauhi oleh kamu sikap selalu bersenang-senang. Karena hamba-hamba Allah itu hakikatnya bukan orang yang suka selalu bersenang-senang. Bersenang-senang sekali-kali enggak masalah. Tapi kalau ternyata hidup kita hanya habis dengan bersenang-senang, berleha-leha, wallahi ya akhi, itu akan menyebabkan hati kita terbiasa. Karena jiwa manusia itu akan hidup di atas kebiasaannya. Kalau ia terbiasa dengan yang lemah, yang enak-enak, dia tidak akan siap menghadapi yang susah-susah. Makanya orang yang diberikan oleh Allah kesusahan hidup lebih mampu menghadapi kesulitan hidup dibandingkan dengan orang yang terbiasa dengan kenikmatan hidup. Sahih. Orang yang terbiasa dengan kenikmatan hidup, Pak, nggak sabaran. Dikasih sedikit sama Allah kesusahan, ngeluh, lemah, ya. Nggak sabaran dia, sedikit disuruh taat, lemah. Akhirnya apa? Pas sholat, nih imam lama banget sih, ya Allah. Padahal imam cuma baca tabat yada abil wahabi wahtab. Tapi dia merasa lemah. Kenapa, Pak? Dia nggak terbiasa dengan taat. Dia terbiasa dengan kesenangan kehidupan dunia. Leha-leha. Ada pemuda, Pak, naik gunung sampai berapa kilo itu, kuat, Masya Allah. Sampai puncak gunung, tancap bendera, udah hebat. Dipanggil azan ke masjid 200 meter nggak kuat. La ilaha illallah. Kenapa bisa seperti itu? Nah inilah yang akal Islam, masalahnya hati. Ketika hati sudah terbiasa dengan kenikmatan dunia, bersenang-senang dengan dunia, berleha-leha, lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari membaca kitabullah, maka di saat itu hati akan berpaling dari kehidupan akhirat. Maka jauhi akhi, sikap selalu berfoya-foya, berleha-leha, bersenang-senang, tidak ada kesungguhan, ya. Karena sikap seperti ini bukan sifat seorang mukmin, bukan. Karena mukmin itu selalu sungguh-sungguh dalam kebaikan. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa ya. Yang kedua, yang harus dijauhi akhwat Islam, teman-teman yang buruk, yang mengajak kepada api neraka, yang menghentikan kita dari kehidupan akhirat, bahkan membuat kita berat untuk menjalani kehidupan akhirat. Teman-teman yang buruk itu akhi, jangan Anda berkata, saya ingin berteman dengan siapa saja. Saya tidak ingin disebut kuper. Saya ingin gaul.
Saya katakan, akhi, lebih baik Anda kuper tapi masuk surga daripada Anda gaul tapi masuk neraka. Baca oleh Anda surat Al-Furqan, bagaimana penyesalan seorang penduduk api neraka. Dia masuk neraka gara-gara temannya. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Penduduk api neraka itu berkata, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah peringatan datang kepada saya. Rupanya gara-gara temannya dia masuk neraka. La wallah, seorang mukmin memilah dan memilih mana teman yang akan bisa menguatkan iman dan ketakwaannya. Mana teman yang bisa membuat dia istiqomah untuk berlayar di atas samudera menuju akhiratnya. Mana teman yang menggembosi dia dari kehidupan akhiratnya, dia tinggalkan. Saya tidak butuh teman yang membuat saya lalai kepada Allah. Saya tidak ingin berteman yang membuat saya tidak bisa istiqomah. Tidak mau saya. Ya, terkadang Pak, banyak pemuda-pemuda mereka tidak lulus di sini karena mereka lebih memilih teman daripada harus memilih kebenaran. Mereka lebih memilih teman daripada harus meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh berteman. Boleh berteman, tapi ingat, pilah dan pilih. Jangan sampai temanmu yang membuat kamu akhirnya berat ya akhi untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu pamannya Rasulullah, Abu Talib. Abu Talib di saat meninggal dunia, sakaratul maut, Rasulullah datang kepada Abu Talib untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah datang, ternyata di sisi Abu Talib ada dua pemuka Quraisy, Abu Jahal dan satu lagi saya lupa namanya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Talib? Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sementara Abu Jahal berkata, hai Abu Talib, apakah engkau tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal mengulangi lagi. Ternyata Abu Talib memutuskan untuk wafat di atas agama bapaknya dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara temannya, ia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Biasanya akhi, ketika seseorang wafat dan menuju kematiannya, yang akan hadir di sisinya pasti teman-teman akrabnya. Ya, sekarang kalau antum teman akrabnya yang satu tukang ngegele, yang satu tukang mabuk, tukang judi, ketika antum sakaratul maut mereka yang datang. Teman mabuk nih, musibah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi ketika teman-teman kita orang-orang yang salihin, pecinta masjid, pecinta ilmu, pecinta amal saleh, ketika kita sakaratul maut di sisi kita orang-orang salihin mentalkinkan kita la ilaha illallah, alhamdulillah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya ucapan la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka akhi, kita hidup di dunia butuh teman. Siapa manusia yang bisa hidup di dunia sendirian? Ada? Tak mungkin. Manusia itu makhluk sosial. Manusia butuh teman, butuh pendamping. Kalau ternyata teman kita menjerumuskan ke neraka, apalah manfaat teman seperti itu? Maka kita harus cari teman-teman akrab kita yang bisa mengantarkan kita ke surga. Ya Allah. Tapi ingat Pak, ketika berteman dengan orang soleh pun butuh kesabaran. Karena orang soleh bukan malaikat, ia manusia biasa. Pasti mempunyai kekurangan.
Maka di saat kita berteman dengan orang soleh, lalu kita mendapatkan kekurangan, kesalahan pada mereka, segera kita ingat, saya pun seperti dia, manusia yang tak lepas dari kekurangan. Jika hari ini aku bisa melihat kesalahannya, mungkin besok ia akan bisa melihat kesalahanku. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Hindari teman yang burukmu, karena temanmu yang akan membantumu menuju akhiratmu, ke surgamu atau ke nerakamu. Apalagi yang jomblo nih, yang belum menikah, cari teman pendamping hidupmu itu yang soleh. Jangan ngandelin yang penting cantik. Cantik gak soleh percuma mas. Oh gampang Ustadz, nanti saya didik Ustadz biar jadi soleha Ustadz. Mending bisa ngedidik. Entenya yang didik-didik sama istri gimana? Iya. Banyak laki-laki begitu pak. Setelah nikah sama perempuan itu, akhirnya apa? Ya, di luar singa, di rumah kucing. Meong. Di depan istri nggak punya bekutik apa-apa. Katanya dia ingin mendidik istrinya, ternyata dia malah yang dididik sama istrinya. Yang tadinya dia soleh berjenggot sama istrinya, udahlah mas, ini aja jenggotnya yang rapi, yang cantik begitu, yang ganteng, kayak gituan tuh kotor. Akhirnya demi sang istri dibakar jenggotnya. Jangan seperti itu ya akhul Islam, azan ya Allah. Banyak laki-laki demi sang istri, dia korupsi, demi sang istri dia mencuri, demi sang istri, la ilaha illallah. Pilih pasanganmu, karena pasanganmu yang akan menjadi temanmu dalam meniti kehidupan dunia ini, dalam melayari samudera menuju kehidupan akhiratmu. Kalau pasanganmu orang yang wanita solehat atau lelaki soleh, masya Allah, itu membantu kita untuk masuk ke dalam surga kita, alhamdulillah. Itu yang kedua ya akhi, yang harus dijauhi. Jauhi teman yang buruk. Yang ketiga akhi, dalam kehidupan maksiat ini, dalam kehidupan dunia ini, kehidupan maksiat lagi, jauhi terlalu banyak berangan-angan dalam kehidupan dunia. Jangan terlalu banyak berangan-angan dengan kehidupan dunia pak, jangan. Karena ketika seseorang terlalu berangan-angan tentang kehidupan dunia, pengen ini, pengen itu, pengen itu, wallahi dia tidak akan zuhud dalam kehidupan dunia. Makanya para ulama menyukai kisarul amal, pendek angan-angan dunianya. Angan-angan dunianya dia pendek, nggak banyak angan-angan dunianya, nggak banyak. Beda dengan orang yang tertipu dengan dunia, angan-angan dunianya banyak sekali pak. Pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah bagus, udah dikasih Avanza, berangan-angan pengen punya Innova, udah dikasih Innova, berangan-angan lagi pengen punya Fortuner, udah dikasih Fortuner, berangan-angan pengen punya apa, motor gede, ya, udah dikasih motor gede, masih angan-angan terus, berangan-angan pengen dunia, habis. Mengakibatkan apa akhirnya pak? Kalau sudah berangan-angan dunia terus, keinginan terbesarnya dunia nantinya Pak. Dan kalau sudah keinginan terbesarnya dunia Pak, keinginan kepada akhiratnya lemah sekali. Lemah. Orang yang keinginan akhiratnya kuat, bahagia dia. Tapi ketika keinginan dunianya yang kuat, binasa dia. Ada orang sholat tujuan utamanya ternyata biar rezekinya lancar. Kalau antum sholat duha
tujuan utamanya biar rezeki lancar. Berarti itu menunjukkan bahwa keinginan terbesar Anda adalah dunia. Karena terlalu banyak angan-angan mengharapkan kehidupan apa? Dunia. Akhi, orang yang keharapan dan angan-angan dunianya terlalu gede, Pak, keikhlasannya bisa rusak loh, Pak. Ya Allah. Mau beramal soleh karena dia lagi nyalonin, akhirnya ada niat, ada udang di balik lempeye. Pergi sholat ke masjid, ada niat biar orang ngeliat nih, saya rajin ke masjid, nanti situ colok saya ya, pilih saya ya. Masya Allah, keikhlasannya hancur sudah, rusak Pak. Kenapa? Karena terlalu mengharapkan kehidupan dunia. Wallah, ada ikhwan sedang berharap pengen kawin, lagi ngincer akhwat. Kemana saja akhwat itu pergi ngaji diikutin, ngajinya bukan karena menuntut ilmu, karena akhwat. Rusak keikhlasannya tuh Pak. Ada orang, masya Allah ya akhul Islam, hati-hati. Makanya Rasulullah SAW ya mengancam orang yang keinginan dunianya yang paling besar, Allah akan cerai beraikan urusan dia. Artinya lemah dia dalam menghadapi berbagai macam urusan, kehilangan ikhlas, kehilangan kesabaran dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu akibat terlalu besar angan-angan dunianya, harapan dunianya terlalu besar, sehingga akhirnya keinginan terbesar dia dunia saja. Dan itu yang Rasulullah berlindung darinya, Pak. Rasulullah berlindung dari itu. Rasulullah berdoa, apa kata Rasulullah? Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak ilmu pengetahuan kami, kata Allah, kata Rasulullah. Ini permintaan Rasulullah. Setiap Rasulullah menutup majelisnya, selalu Rasulullah berdoa dengan ini. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Lihat ya akhi, setiap selesai majelis Rasul berdoa dengan itu. Di antaranya di situ Rasulullah meminta apa? Jangan jadikan dunia sebagai keinginan terbesar kami. Sekarang apa kabar hati kita dan keinginan kita ya akhwat Islam? Selama ini keinginan kita yang terbesar yang mana? Dunia kah ataukah akhirat? Kalau ternyata keinginan akhirat kita yang terbesar selama ini, alhamdulillah. Selalu yang terpikir bagaimana saya bisa sholat tahajud. Ya selalu yang terpikir bagaimana saya bisa hafal Quran, bagaimana saya bisa hafal hadis, bagaimana saya bisa berinfak, bagaimana saya bisa membantu orang lain. Selalu yang terpikirnya kebaikan dan kebaikan. Alhamdulillah. Bersyukurlah Anda kepada Allah kalau ternyata keinginan Anda selama ini seperti itu. Tapi kalau keinginan Anda yang selalu terpikirkan, bagaimana saya bisa punya sepeda yang mantap, punya pancing yang harganya 20 juta bisa mancing asyik ya. Itu tukang mancing tuh habis waktunya Pak. Saya merasa heran Pak ya sama orang yang hobi mancing itu ya. Mancing sampai berjam-jam, sabar gitu ya. Mending kalau sambil mancing saya bilang ngapalin Sahih Bukhari gitu, ajib. Habis mancing dapat ikan, hafal hadis, ajib kan? Ini enggak. Habis waktunya enggak ada manfaatnya, khalas sudah selesai. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akal Islam azani Allah. Saya kira cukup sampai di sini dulu Pak. Kita buka tanya jawab.
Baik Ustaz, saya bacakan pertanyaan pertama dari jamaah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menyinggung soal ujian yang hakiki adalah di kelas sendirian. Pertanyaannya, bagaimana cara kita selamat saat ujian tersebut datang di saat kita sedang sendirian Ustaz? Ujian yang hakiki itu bukan cuma sebatas sendirian aja, Mas. Sedang sendirian, maksiat di depan mata, syahwat menggebu. Nah itu dia tuh. Kalau syahwatnya lagi ngegebu sendirian enak-enak aja. Tapi ketika syahwat menggebu, di depan kita perempuan cantik lagi. Oh Masya Allah. Siapa yang gak tahan? Iya. Bagaimana caranya kalau sedang sendirian begitu? Nah ini memang terkadang di antara ujian adalah di saat kita sendirian. Ya. Ketika kita sendirian, pikiran kita macam-macam. Maka yang harus kita lakukan pertama, kalau kita tidak tahan dengan sendirian, saya kalau sendirian pasti jatuh kepada maksiat Ustadz. Kalau begitu usahakan jangan sendirian. Saya sendirian pergi udah ke rumah teman kayak nikah. Nah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, kita harus bisa menjaga pikiran. Karena dari mana datangnya niat yang buruk kalau bukan dari pikiran yang buruk. Kalau kita mikirnya yang enggak, pikiran yang ngeres, pasti akan menimbulkan niat yang tidak baik. Tapi kalau pikiran kita bagus, positif, selalu memikirkan akhirat, memikirkan tentang ilmu, memikirkan tentang ayat, hadis dan yang lainnya, insya Allah niat kita terjaga biidznillah. Makanya Ibnu Qayyim berkata apa? Aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr al-fikr. Asal segala macam kebaikan dan asal segala macam keburukan dari pikiran. Dari apa? Pikiran. Karena dari pikiran, ketika kita mikirin terus muncul niat. Kalau ada seorang pemuda ngelihat akhwat cantik, widih cantik banget, dipikirin terus tuh akhwat. Pasti ada niat pengen ngedeketin kan? Iya. Demikian pula ya akhi, seorang istri ketika melihat kekurangan suaminya, dipikirin terus. Lama-lama cintanya kepada suami berkurang. Tapi kalau dia bisa memanage pikirannya, ya, dia langsung berpaling dari pikiran yang tidak-tidak. Ini nggak ada manfaatnya pikirannya, saya takut malah gini. Dia langsung berpaling kepada kebaikan. Insya Allah dia selamat itu. Ya. Nah itu. Jadi jika memang kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk ternyata meninggalkan maksiat di saat sendirian susah, sekuat tenaga, kalau gitu kita hindarkan. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan kedua dari jamaah. Bagaimana kedudukan seorang guru atau dosen yang mengajarkan keilmuan di luar ilmu agama? Bagaimana keutamaannya? Apakah berpahala dan menjadi amal yang mengalir? Dan bagaimana peruntungan seorang guru atau dosen agar Allah Subhanahu wa taala ridho atas profesi tersebut? Mengajar ilmu di luar ilmu agama. Ilmu apa? Karena ilmu dunia itu ada yang haram, ada yang mubah. Dosen ngajar apa nih? Ilmu matematika, apa-apa. Kalau ngajarnya ilmu filsafat, nah ini bahaya. Karena filsafat hakikatnya menggunakan akal pikiran untuk mengenal Allah. Bahaya. Seluruh ulama sepakat haram belajar ilmu filsafat. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, hukuman saya buat lebih baik seseorang diuji dengan semua dosa
kecuali syirik daripada ia belajar ilmu filsafat atau ilmu kalam. Kalau dia ngajarnya ilmu biologi yang memang manfaat, matematika, fisika, dia ajarkan bagaimana caranya supaya saya dapat pahala. Masalah dunia bisa menjadi pahala kalau itu menjadi sarana untuk ibadah. Maka niatkan mengajarkan ilmu-ilmu tersebut untuk maslahat. Dalam rangka yang pertama, ya, berbagi ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Maka ketika Allah berikan kepada kita ilmu dunia, lalu kita berbagi dengan orang lain dengan harapan mudah-mudahan orang bisa mengetahui dan manfaat juga buat dia, mudah-mudahan ini jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Pak Ustaz, jika kita berteman dengan seseorang yang buruk dengan tujuan adalah dakwah, bagaimana Pak Ustaz? Bukankah ketika mereka kita biarkan terus buruk, maka kita sama setan yang ingin dijerumuskan kepada neraka? Mohon nasihat. Oke, Anda ingin mendakwahi teman-teman yang buruk. Pertanyaan saya, apa kemampuan Anda untuk mendakwahi mereka? Apakah Anda yakin dengan bergaul dengan mereka, mereka akan bisa terwarnai oleh Anda? Atau sebaliknya malah Anda yang terwarnai oleh mereka? Tetap memang mendakwahi orang yang buruk harus, namun harus ada kekuatan. Harus ada apa? Kekuatan. Maka dari itu, kalau Anda memang memutuskan untuk mendakwahi mereka, berarti Anda harus menggunakan pertama kehati-hatian. Jangan sampai Anda yang terwarnai oleh mereka. Yang kedua, jangan sampai kemudian Anda menjadikan mereka sebagai teman akrab. Ya. Sebatas teman saja dalam rangka untuk mengajak silahkan. Tapi untuk menjadikan dia sebagai teman akrab yang kita curhat sama dia dan yang lainnya, jangan. Jadikan teman akrab kita orang soleh. Orang-orang soleh yang kita jadikan teman akrab dalam hidup kita, yang kita bermusyawarah dengan dia, kita bertukar pikiran dengan dia, meminta nasihat dia, ya. Ketika antum punya teman-teman yang soleh dan antum ingin mendakwahi teman-teman antum yang belum dapat hidayah, antum selalu konsultasi teman-teman sama teman-teman yang soleh ini gimana ya? Saya punya teman-teman yang belum dapat hidayah, saya ingin mendakwahi mereka. Bagaimana ini? Coba ya, saling bahu membahu. Bagaimana caranya yang terbaik supaya kita juga tidak terpengaruh oleh pergaulan mereka misalnya. Ini tetap ya, harus kita dakwahi, tapi juga kita harus melihat kemampuan kita sebatas apa, sejauh mana. Supaya jangan sampai kita ingin menyelamatkan mereka ke surga, mereka masuk surga, kita masuk neraka. Jangan sampai seperti itu juga. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari jamaah Ahwat. Assalamualaikum. Saya seorang wanita berkeluarga. Bulan ini resign dari pegawai sipil Ustaz, karena ada ikhtilat di lapangan kerja. Setelah 1 tahun membujuk orang tua, akhirnya orang tua merelakan saya resign dengan syarat tidak boleh mendengarkan kajian baik di internet dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah jika saya keluar dari kerja, termasuk dalam perjanjian ini, atau saya dengan boleh diam-diam mengaji melalui internet tanpa sepengetahuan orang tua? Orang tua saya hanya membolehkan kajian langsung seperti di masjid ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Kalau ada yang memberikan syarat, boleh, tapi syaratnya jangan mendengarkan kajian. Kita katakan Rasulullah bersabda, kullu syartin laisa fi kitabillah. Setiap syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah, maka itu syarat yang batil. Maka kalau misalnya si akhwat ini ingin menyelamatkan diri dari pergaulan ikhtilat yang ada di kantornya,
Sementara Allah memerintahkan wanita untuk tinggal banyak di rumah. Dan dia memutuskan ingin keluar kerja saja cukup di rumah. Lalu ibunya mengatakan boleh, tapi syaratnya kamu gak boleh ngaji. Tetap keluar dan jangan penuhi syarat itu. Kenapa? Karena ini syarat yang batil. Kalau kita tidak memenuhi syarat itu, berarti kita berdurhaka sama orang tua? Tidak. Karena orang tua memberikan syarat yang tidak sesuai dengan kitabullah jalla wa ala. Maka tetap ngaji. Walaupun tanpa harus pengetahuan ibu misalnya. Diam-diam dengarkan kajian di internet dan yang lainnya. Karena syarat seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan yang mayoritas ditanyakan oleh jamaah yang menanyakan tentang 5 kriteria orang yang masuk neraka. Namun Ustaz hanya baru menyebutkan satu saja, yaitu hawa nafsu. Pertanyaannya yang 4 lagi apa Ustaz? Saya rujuk dulu ya Pak ya. Saya nggak hafal soalnya hadisnya. Dari Iyad bin Himar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ahlun nari khamsah, penduduk neraka itu 5. Yang pertama ad-dhaif alladzi la zubra lahu, yang lemah, yang tidak punya kemampuan untuk menahan syahwatnya. La zubra lahu ay la ra'ya wala aql yumsiku anis syahawat fala yartadi'u an fi'lil fawahish wala yatawarra an haram. Artinya tidak punya akal, tidak punya kekuatan untuk menahan diri dari syahwat, sehingga ia tidak mau meninggalkan perbuatan dosanya tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, alladzina fikum taba'un la yabghuna ahlan wala malan, yaitu orang-orang yang pada kalian sebagai pengikut, artinya tabi'un li nidhamihi aw li hizbi aw li ashirati. La yabghuna ahlan wala malan ay la yahtaju ila zawjah li anna indahu zaniyatil fajirat wa la yahtaju lil mal li anna lahum hisas ma'rufah min malil muslimin. Ya, itu orang-orang yang dia mengikuti kita, maksudnya orang-orang yang sudah dijamin hidupnya, tapi ternyata tidak ada keinginan kecuali berbuat maksiat. Dia tidak mau nikah, maunya berzina. Udah dikasih harta yang halal, maunya yang haram. Ya. Yang ketiga, wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tam'un wa in daqqa illa khanahu. Orang yang suka banget berkhianat, sehingga dalam masalah kecil apapun dia suka berkhianat. Yang ketiga, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Itu orang waktunya itu baik sore maupun siang, kapan saja selalu sukanya nipu kamu, nipu orang. Iya. Kemudian yang kelima di sini disebutkan bakhil atau dusta. Terjadi keraguan perawi, apakah maksudnya yang kelima ini yaitu orang yang sangat bakhil ataukah dia orang yang suka berdusta. Nah, itu dia 5 orang yang kata Rasulullah akan masuk neraka. Hadisnya sahih dari Muslim dalam sahihnya. Nah, Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan yang juga mayoritas ditanyakan oleh jamaah Tuhan atau jamaah ibu-ibu. Pertanyaannya diwakili oleh satu penanya. Bismillah, Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang setiap saat selalu memegang handphone? Misalnya sering ngobrol dan bercanda dengan teman masjidnya, tapi di rumah jarang ngobrol dan bercanda dengan anak istri.
Kasihan istri ini. Rupanya suaminya sudah punya madu yang lain. Madu itu bernama handphone. Ya akhi, saya ingin nasihati para suami termasuk diri saya sendiri. Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah." Suatu ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda. Didapati istrinya gimana ya? Istrinya itu acak adut gitu, Pak. Apa acak adut tuh? Enggak keurus. Dekil. Ya. Kemudian Salman berkata kepada istrinya Abu Darda, "Kemana suamimu?" Kata istrinya, "Suamiku itu tidak butuh dunia, tidak butuh istri dan harta." Apa maksudnya? Akhirnya Salman minta izin untuk nginap di rumahnya 3 hari. Ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh Abu Darda. Ternyata Abu Darda kalau malam sholat tahajud semalam suntuk, Pak. Tidak ada waktu buat istri. Siang puasa, istrinya juga ditinggalin. Malam sholat, siang puasa. Salman malam itu tidur bersama Abu Darda. Ketika Abu Darda mau sholat, ditarik sama Salman, tidur. Tidurlah Abu Darda karena menghormati tamu, ada tamu masalahnya. Tidur dia. Mau bangun lagi, mau sholat, ditarik lagi sama Salman, tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman berkata, "Sekarang kita sholat." Pas dia mau puasa, gak usah puasa. Akhirnya Abu Darda gak puasa. Setelah 3 hari Salman berkata, "Saudaraku, Tuhanmu punya hak, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak. Berikan hak mereka masing-masing." Abu Darda heran dengan ucapan Salman ini. Pergilah ke Rasulullah SAW melaporkan. Apa kata Rasulullah? "Sodaqo Salman." Benar Salman. Ini Abu Darda buat ibadah, situ buat HP-an. Sampai nggak ada waktu buat istri, habis buat nge-HP. La ilaha illallah. Ya akhi, usahakan kalau ada di rumah, ya, HP itu udahlah simpan aja dulu. Ada waktu kita ngobrol sama istri, ada waktu. Ini ngobrol sama istri lewat WhatsApp, padahal samping-sampingan, mah gimana kabarnya? Ya Allah, ya Rabbi. Istri punya hak, akhi. Allah juga punya hak. Ini bangun tidur yang pertama kali dipegang HP. Istrinya cuekin. Ya Allah, kasihan tuh istri yang jarang dibelai sama suaminya. Gak bagus ya akhi. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik untuk istrinya. Mungkinkah laki-laki seperti ini menjadi yang terbaik buat istrinya? La wallah. Iya. Bayangkan kalau istri antum kayak gitu, habis waktunya buat nge-HP aja, ente dicuekin, pasti antum marah. Sama istri juga kayak kamu, sama, nggak ada bedanya. Coba, ya, ada waktu-waktunya kita nge-HP, ada waktunya kita bercanda buat suami, buat istri kita, buat anak kita dan yang lainnya. Habiskan waktumu untuk yang lebih bermanfaat.
daripada hanya sebatas cekakak cekik kiki kakak. Apaan ini nih? HP bikin antum bisa ketawa sendiri, nangis sendiri. La ilaha illallah. Iya, Allah Allah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ingatlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Ingatlah akhiratmu seakan-akan besok akan mati. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apakah hadis tersebut hadis yang sahih dan apakah bisa dijadikan motivasi sebagai seorang muslim? Beribadahlah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan beribadahlah seakan-akan kamu akan mati besok. Apa itu hadis? Bukan hadis. Itu dinisbatkan kepada perkataan Umar bin Khattab. Tapi secara makna benar. Maksudnya kalau kita sedang bekerja cari nafkah, sungguh-sungguh. Sebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba kalau ia melakukan pekerjaan, ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Antum bekerja misalnya di perusahaan dan antum bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan tersebut dengan niat untuk cari nafkah, dan yang kedua niat antum untuk melaksanakan amanah yang sudah dibebankan. Pahala itu. Pahala di sisi Allah. Maka kalau kita sedang bekerja di kantor atau di pabrik, sungguh-sungguhlah. Ya, jangan sampai lalai dari pekerjaanmu tersebut. Ketika kita ibadah, sungguh-sungguh juga ibadah dengan penuh kekhusyuan dan yang lainnya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, dulu saya pernah merasa selalu diawasi Allah, kenikmatan dalam beribadah dan lain sebagainya. Tapi sekarang rasa itu sudah mulai hilang. Bagaimana memunculkan perasaan itu kepada Ustaz? Mohon nasihatnya. Memang ada masa-masanya. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat naik tuh. Dan setiap masa semangat ada masa-masa turun tuh. Pasti. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang masa turunnya itu kepada sunnah dapat hidayah. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tapi siapa yang masa turunnya itu untuk kepada selain sunnah, maka sungguh binasa. Tadinya saya baca Quran tuh Ustaz, Masya Allah, khusyuk saya. Lama-lama kok sekarang saya tidak mendapatkan kekhusyuan itu lagi, kenikmatan itu lagi. Tadinya saya kalau sholat itu khusyuk sampai nangis. Kok lama-lama sekarang saya tidak mendapatkan itu lagi. Itu pasti terjadi, Pak. Cuman manajemennya bagaimana nih? Nah, di sini Rasulullah memberikan kepada kita tips. Ketika kata Rasulullah lemah, upayakan kita pindah kepada sunnah lagi. Contoh, saat kita telah lemah baca Quran, coba cari amalan lain yang kita semangat padanya. Baca Qurannya udah mulai lemah. Saya mau pindah baca kitab-kitab para ulama. Baca kitab, semangat saya di situ. Alhamdulillah. Maka kalau antum pindah dari baca Quran ke baca ilmu, Masya Allah, dapat hidayah. Tapi ketika antum lemah baca Quran, pindah ke koran. Tadinya sih saya suka khotam Quran, sekarang senangnya khotam koran. Binasa.
Jadi caranya bagaimana, yaitu di saat kita suatu futur dalam suatu ibadah, coba cari ibadah lain yang kita semangat di situ, Pak. Iya, cari ibadah lain yang kita semangat di situ. Pindah kepada yang sunnah lagi, berpindah kepada yang sunnah lagi, terus. Jangan sampai kita pindahnya kepada selain sunnah. Wah, ini bahaya, binasa. Yang kedua, kita harus berusaha untuk memotivasi diri lagi. Di saat kita misalnya baca Qurannya sudah lemah, sudah mulai lemah, oke, ya, karena mungkin manusia punya sifat pasti suatu ketika akan bosan juga kan. Maka coba pindah kepada ibadah yang lain dulu. Contohnya baca kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah, semangat di situ. Sampai kemudian kita baca-baca motivasi tentang membaca Al-Quran. Motivasi lagi kita, motivasi lagi. Biasanya akan tumbuh lagi, Pak. Dan akan naik lagi biasanya nanti itu. Begitu, ya, memanage atau manajemen dalam menghadapi kefuturan amal itu begitu, Pak. Tapi kalau ternyata futurnya general, baca Quran malas, mau pindah kepada ini malas. Wah, ini bahaya. Kalau seperti ini biasanya akibat maksiat. Akibat apa? Maksiat gitu. Maka segera banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Banyak istighfar. Banyak kita yang berdosa. Kemudian kembali kita memotivasi diri. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari jamaah Ikhwan. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustaz Firullah Ta'ala. Apakah diperbolehkan jika kita warok dalam menuntut ilmu dengan meninggalkan majelis-majelis sunnah? Ustaz, mohon nasihatnya. Akhi, meninggalkan syubhat itu dianjurkan oleh Rasul. Kata Rasulullah, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fish syubuhati waqa'a fil haram. Yang halal sudah jelas kata Rasulullah. Yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya ada yang samar, syubhat. Siapa yang meninggalkan syubhat, ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Ini hadis berlaku pada setiap masalah, bahkan dalam masalah ngaji kepada seorang ustadz. Kalau kita masih nggak jelas, takut ini banyak syubhat, ini banyak begini-begini, saya belum jelas bagaimana ustadz ini lurus apa enggak manhajnya dan yang lainnya, masih ada syubhat, lebih baik tinggalin dulu. Bukan karena ingin menyesatkan dia, tidak, tapi karena ingin menyelamatkan agama kita. Masalahnya, Pak, nggak masalah seperti itu, dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jelas dulu, setelah kita cari tahu, ternyata masya Allah ustadznya bagus, ini dan yang lain, baru nuntut ilmu, nggak apa-apa. Dahulu di zaman terdahulu, zaman salafus saleh, sampai mereka berkata apa? Kami kalau mau mengambil dari seseorang, jalasna syahrain, kami duduk memperhatikan orang itu 2 bulan dan bertanya-tanya ke orang-orang bagaimana orang tersebut. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Itu di zaman dulu. Mau duduk di majlis seseorang, nanya-nanya dulu ke orang-orang 2 bulan lamanya. Sampai jelas dulu baru mau duduk. Zaman sekarang enggak. Yang penting duduklah. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya katakan ambil baik dan buang buruk bagus bagi orang yang punya kemampuan. Sementara Anda belum punya kemampuan untuk memilah ini baik, ini buruk. Sekarang apa coba parameter Anda? Sementara bahasa Arab nggak bisa,
usul fikih belum pernah belajar, kitab-kitab ulama nggak pernah dibaca, hadis juga hafal cuma beberapa gelintir, bahkan nggak hafal. Kemudian Anda mau berkata ambil baiknya, buang buruknya, terus parameter Anda apa untuk menilai itu baik dan buruk? Nggak bisa. Orang yang pemula lebih baik berhati-hati dulu deh Pak. Itu lebih baik buat dia daripada ia tersesat jalan. Dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya, siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada syubhat, kata Rasulullah, dia lama-lama akan jatuh kepada yang haram. Iya. Nah itu yang akal Islam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf Pak. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.